Kemudian perasaan Amri gimana ketika pertama kali dapat Pertama kali, info? iya. Kan namanya jalur cepat dan mendadak ya. Jalur cepat dan Dengan tempo sesingkat-singkatnya diminta untuk itu kan. Sebenarnya yang pertama kali muncul itu perasaan sebuah pertanyaan sih. Ini apakah sebuah teguran karena mungkin waktu itu lagi jauh, jadi dikasih ini loh lagi jauh aja dikasih kesempatan buat sini. Karena waktu itu masih ngerasa nggak pantas buat pergi ke sana, entah belum ada ilmunya dan lain-lain. Tapi karena diminta diminta dengan untuk bantuin tanggung jawab jagain itu Mbak. dan diminta dengan segala hormat ya. Iya, makanya ya itu sampai sana pun masih tetap masih mempertanyakan ini apakah ini teguran nikmat atau berkah atau ujian atau apa, masih mempertanyakan. Sampai akhirnya ya udah dijalanin, yang penting dijalanin, ngebut buat siap persiapan buat baca-baca kajian, nonton-nonton kajian, lihat makna dari perjalanan ke sana. Kalau mau disingkat cerita mungkin nanti bisa dikembangin lagi. Yang apa ya, pelajaran yang diambil sih intinya sih di sana aku belajar ikhlas dari mungkin proses tata cara umrohnya, terus bagaimana interaksi antara Mbah Putri dan Mbah Kakung, Mbah juga, kejadian-kejadian yang ada di sana, teguran yang pernah ada di sana juga ada. Ternyata itu pas dan bahkan sampai akhir ternyata itu perjalanan tentang belajar ikhlas sih kalau menurut aku sih itu. Normal dan tidak normal. Tapi kondisi Mbak Kakung istimewa. Iya, betul. Nah, kita lebih apa ya? Iya, lebih nyaman gitu. Kondisi Mbak yang ini. Gimana? Iya. Kan tadi balik lagi. Kan kita di Madinah pertama itu. Yang aku ingat ada kegiatan kan masuk ke Raudhah. Iya. Itu kan kayaknya tempat doa di Jabah. Dan pesan Ummah itu waktu sana minta tolong doain tentang kesembuhan Mbah gitu. Ya, tentang kebaikan Mbah untuk kedepannya bagaimana. Intinya itu. Nah, pas kegiatan itu ya masuk sana, doanya aku bingung kan, soalnya kalau misalnya kita tuntut tentang kesembuhan belum tentu itu baik gitu kan, jalan yang terbaik. Tapi yang aku minta, jadi doaku itu, ya Allah kalau misalnya memang ditakdirkan untuk sembuh sebagai jalan terbaik ya tolong disembuhkan ya, kalaupun tidak tolong ajarkan kita untuk menerima, mengikhlaskan ini semua gitu kan. Kelar dari situ, jadi nah sebelumnya itu kan janjian sama apa rumah pas malamnya kalau nggak salah, pas makan malam kan setelah kegiatan dodo balik, habis itu sholat maghrib berjamaah di masjid, berangkatnya bareng sejanjian, jadi habis maghrib pulang ke hotel buat makan. Nah kan karena tadi kan kondisi Mbah yang spesial itu, jadi Mbah Kakung itu nggak mau makan kalau belum ada Mbah Putri. Ya jadi panik gitulah nyariin Mbah Putrinya, entah balik lagi ke kamar atau turun lagi ke bawah nungguin, jadi gitu rasa sendiri gitu. Nah posisinya waktu itu udah selesai sholat maghrib, aku pulang duluan sama Mbah, ternyata Mbah sama Mbah Putri nggak ada di tempat makan, tempat janjian. Ya udah karena tadi kondisi Mbah tadi, ya kita nungguin dulu pertama, nungguin udah lama tuh, lama Mbahnya mulai ini gelisah, terus minta coba lihat di kamar, balik lagi naik ke atas, terus nggak ada kan, terus turun lagi ke bawah nungguin Mbah. Kan aku jelasin janjiannya sama Mbah itu di tempat makan, kita tungguin di sana aja biar nggak cari-cari lagi, balik lagi. Nah terus kan jadi gimana Mbah, kan aku tawarin, Mbah mau makan duluan apa enggak? Enggak, nungguin. Oh ya udah, enggak, ya udah aku diemin aja Mbah itu. Aku sama Mbah duduk diam, yang lainnya semua pada makan. Ternyata kondisi kayak itu bikin Mbah juga tambah panik lagi gitu kan. Ini gimana nanti makanannya habis tadinya.
Mungkin itu Kalau kalau yang sekarang dipikir so sweet banget ya, mau makan aja nunggu iya. loh. Iya enggak? Iya makanya. Aduh. Nah pas itu waktu itu ya kesel sama sebenarnya keselnya karena kondisi itu kesel sama Umah yang nggak bisa ngelihat kondisi gitu. Udah tahu Mbak kayak gini malah kok pulangnya lama-lama, ini kemana dulu nih. Akhirnya balik juga setelah berapa satu jam setelah Iya, jadi Amri dengan mbahnya yang punya pemikiran seperti itu. Tapi sebenarnya mungkin itu salah saya. Kalau di itu, karena kan di kesepakatan di awal ketika berangkat itu, Umah nanti habis maghrib kita balik dulu. Cuman kok saya mungkin excited melihat maksudnya masuk di Masjidil Haram itu, jadi kesepakatan itu berubah gitu loh dengan Bu masih di Nabawi itu di Madinah. Jadi mengke dahare bakdo salat Isya mau nih. Jadi Bu, karena mungkin Ibu juga pengen juga beribadah lebih gitu. Jadi kayaknya ya udah. Jadi saya dengan Ibu keasikan iya. Jadi saya sholat maghrib sampai memang terus menunggu sampai sholat Isya. Setelah sholat Isya barulah kami ke hotel. Jadi ini anak jadi nah di situ keselnya di kenapa peristiwanya kesel kan akhirnya singkat cerita ketemu akhirnya makan tapi dengan hati yang kesel. Ini mah kenapa sih nggak gini, nggak tahu kondisi gimana. Tapi dirimu sempat ngomong nggak sama Umar? Enggak, cuma diem ya? Iya cuma diem. Kalau nggak salah gimana ya? Mau gimana sih? Mana iya sih, maksudnya gitu? Itu ya, tapi dari gesturnya dari itu saya tahu kalau dia kesel sama saya. Terus saya astagfirullah, iya ya. Saya jadi memang yang merubah kesepakatan itu saya gitu. Tapi ya udah minta maaf. Tapi kan dia sempat kesel. Apa kejadiannya? Jadi pas tetap makan tuh tetap masih ada yang ganjil karena kesel. Sampai akhirnya ternyata pas makan itu tiba-tiba saya nggak bisa napas. Bener-bener nggak bisa napas. Satu udara pun nggak masuk. Orang Jawa bilangnya keseretan. Iya keseretan tapi nggak bisa masuk, nggak bisa ngomong, nggak bisa kayak dicekik. Kata dia seperti dicekik. Ya itu istighfar dan lain-lain akhirnya lumayan agak lama sampai saya agak panik itu akhirnya alhamdulillahnya bisa. Terus dari situ langsung mungkin ini teguran karena tadi saya baru berdoa di sini minta ini tapi saya malah ngelanggar gitu.